Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas video mata kuliah pengantar manajemen risiko yang berjudul Interest Rate Risk 1 yang dibimbing oleh Bapak Dr. Sparta. PPT ini disusun oleh kelompok kami yang beranggotakan saya Felicia Divya Siti Hawa dengan NIM 2019-12-1028, kemudian ada Azhar Saka Putri Nabila dengan NIM 2019-12-11-022-24, kemudian ada Maria Angelika dengan NIM 2019-12-11-048, dan terakhir ada Muhammad Aris Alwalex dengan NIM 2019-12-052. Berikut presentasinya. Masuk ke pengantar. Bab ini dimulai dengan diskusi tentang kebijakan moneter Federal Reserve yang merupakan penentu utama risiko suku bunga. Seperti yang akan kita bahas nanti, pada tahun 2008 hingga 2015, The Fed dalam upaya untuk mengatasi krisis keuangan yang parah dan ekonomi yang perlahan membaik setelahnya, menurunkan suku bunga dana Fed Fund targetnya ke kisaran antara 0 dan 1/4 dari 1% dan menurunkan diskontonya. Window rate menjadi 0,5% sampai tahun 2010 dan 0,75% sampai tahun 2015. Ketika Fed pertama kali menurunkan suku bunga ini, ia mengumumkan bahwa mereka akan mempertahankan suku bunga pada tingkat yang rendah. Ini selama beberapa tahun karena ekonomi pulih dari krisis keuangan. Dengan jaminan bahwa suku bunga akan tetap stabil. Risiko suku bunga selama periode tersebut relatif rendah. Namun, ketika ekonomi pulih dan atau inflasi muncul, dan ini juga menganalisis metode sederhana yang digunakan untuk mengukur risiko suku bunga lembaga keuangan. Model penetapan harga, model repricing atau gap pendanaan berkonsentrasi pada dampak perubahan suku bunga pada pendapatan bunga bersih atau NII, Net Interest Income, Financial Institution, yang merupakan selisih antara pendapatan bunga dan beban bunga lembaga keuangan. Karena kesederhanaannya, lembaga penyimpanan atau DI yang lebih kecil sebagian besar dari mereka masih menggunakan modal ini sebagai ukuran utama risiko suku bunga. Next. Sampai saat ini, regulator Bank Amerika Serikat telah puas untuk mendasarkan evaluasi mereka terhadap eksposur risiko suku bunga bank pada model repricing. Akan tetapi, seperti yang akan dijelaskan nanti dalam bab ini, model penetapan harga kembali memiliki beberapa kelemahan yang serius. Meskipun
Meskipun jarang digunakan oleh lembaga keuangan, modal maturitas adalah upaya pertama untuk memasukkan dampak perubahan suku bunga pada nilai pasar keseluruhan aset dan kewajiban lembaga keuangan. Dan pada akhirnya nilai bersihnya bernilai pada awal tahun 2000-an Bank for International Settlement atau organisasi bank sentral utama dunia mengeluarkan dokumen konsultatif menyarankan model standar yang digunakan oleh regulator dalam mengevaluasi eksposur risiko suku bunga bank. Pendekatan yang disarankan didasarkan pada akuntansi nilai pasar dan model durasi. Sebagai regulator bergerak untuk mengadopsi model ini, bank-bank besar yang memegang sebagian besar total aset di industri perbankan telah mengadopsi mereka sebagai ukuran utama risiko suku bunga. Selain itu, jika relevan, bank dapat diizinkan untuk menggunakan model berbasis nilai pasar mereka sendiri untuk menilai risiko suku bunga dari banking group. Next. Masuk ke subbab utama yaitu tingkat dan pergerakan tingkat bunga. Next. Sementara, banyak faktor yang mempengaruhi tingkat dan pergerakan suku bunga. Strategi kebijakan moneter bank sentral yang paling langsung mendasari tingkat dan pergerakan suku bunga yang pada gilirannya mempengaruhi biaya dana dan pengembalian aset lembaga keuangan. Bank sentral di Amerika Serikat adalah Federal Reserve, Fed, melalui operasi pasar terbuka harian seperti membeli dan menjual obligasi treasury dan treasury bills. The Fed berusaha untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar, inflasi, dan tingkat suku bunga, khususnya suku bunga jangka pendek. Pada gilirannya, perubahan suku bunga berdampak pada keputusan ekonomi, seperti apakah akan mengkonsumsi atau menabung ketika Fed merasa perlu untuk memperlambat ekonomi yang memperketat kebijakan moneter dengan mengambil tindakan yang menaikkan suku bunga. Hasil normalnya adalah penurunan pengeluaran bisnis dan rumah tangga, terutama yang dibiayai dengan kredit atau pinjaman. Next.
Sebaliknya, jika pengeluaran bisnis dan rumah tangga menurun sejauh Fed merasa perlu untuk merangsang ekonomi. Hal itu memungkinkan suku bunga turun, kebijakan moneter ekspansif. Penurunan suku bunga mendorong pinjaman dan pengeluaran. Misalnya, pada bulan Desember 2008, ketika ekonomi Amerika Serikat jatuh ke dalam depresi terdalamnya sejak depresi hebat, The Fed dalam sebuah langkah bersejarah secara tidak terduga mengumumkan bahwa mereka akan menurunkan target suku bunga. Dana federal ke kisaran antara 0 dan 1/4 dari dari 1% dan menurunkan tingkat diskonto menjadi 0,5%. Level terendah sejak tahun 1940-an. Bahkan hingga tahun 2015, karena pelemahan ekonomi yang berkelanjutan, The Fed mengumumkan bahwa mereka memperkirakan akan mempertahankan suku bunga dana Fed Fund di bawah 1%. Intinya, selama suku bunga tetap rendah dan The Fed membuat pernyataan bahwa mereka tidak berniat menaikkan suku bunga, risiko suku bunga rendah. Sebaliknya, perhatikan
kritis untuk manajemen risiko suku bunga adalah kapan Fed akan menaikkan suku bunga. Next. Gambar 8.1 menunjukkan tingkat bunga T-bills Amerika Serikat 3 bulan untuk periode tahun 1965 hingga tahun 2015. Sementara tindakan Federal Reserve sebagian besar ditargetkan pada suku bunga jangka pendek, terutama suku bunga dana federal. Perubahan suku bunga jangka pendek biasanya mempengaruhi seluruh struktur suku bunga. Keterkaitan antara suku bunga jangka pendek dan suku bunga jangka panjang serta teori struktur jangka suku bunga dibahas dalam lampiran 8B bab ini. Next. Berikut gambar 8.1 suku bunga Amerika Serikat Treasury Bills 91 hari atau 3 bulan pada tahun 1965 sampai 2015.
Selain dampak Fed terhadap suku bunga melalui strategi kebijakan moneternya, peningkatan tingkat integrasi pasar keuangan selama dekade terakhir juga mempengaruhi suku bunga. Integrasi pasar keuangan meningkatkan kecepatan, di mana perubahan suku bunga dan volatilitas terkait ditransmisikan antara negara, membuat kontrol suku bunga Amerika Serikat oleh Federal Reserve lebih sulit dan kurang pasti daripada sebelumnya. Meningkatnya globalisasi arus pasar keuangan dalam beberapa tahun terakhir telah membuat pengukuran dan pengelolaan risiko suku bunga menjadi perhatian utama yang dihadapi oleh banyak manajer lembaga keuangan modern. Misalnya, investor di seluruh dunia dengan hati-hati mengevaluasi pernyataan yang dibuat oleh Janet Yellen, Ketua Dewan Gubernur Federal Reserve, di hadapan Kongres. Bahkan petunjuk tentang perubahan minat Amerika Serikat mungkin memiliki pengaruh besar pada tingkat bunga dunia atau serta nilai tukar mata uang asing dan harga saham. Tingkat dan volatilitas suku bunga dan peningkatan integrasi pasar keuangan di seluruh dunia menjadikan pengukuran dan pengelolaan risiko suku bunga salah satu masalah utama yang dihadapi oleh manajer lembaga keuangan. Selanjutnya, Bank for International Settlements mewajibkan BI atau lembaga pinjaman untuk memiliki sistem pengukuran risiko tingkat bunga yang menilai dampak perubahan tingkat bunga baik terhadap pendapatan maupun nilai ekonomi. Sistem ini harus memberikan aturan yang berarti dari tingkat eksposur risiko.
dari tingkat eksposur risiko suku bunga lembaga peminjaman saat ini dan harus mampu mengidentifikasi setiap eksposur berlebihan yang mungkin timbul dalam bab ini. Kami menganalisis berbagai cara lembaga keuangan mengukur eksposur yang dihadapinya dalam menjalankan buku jatuh tempo yang tidak sesuai atau kesenjangan antara aset dan kewajiban dalam dunia volatilitas suku bunga. Next. Masuk ke bab kedua, yaitu model harga. Next. Model repricing atau gap pendanaan adalah model sederhana yang digunakan oleh lembaga keuangan kecil, sehingga sebagian besar di Amerika Serikat. Model ini pada dasarnya adalah analisis arus kas, akuntansi, nilai buku dari kesenjangan harga antara pendapatan bunga yang diperoleh dari aset lembaga keuangan dan beban bunga yang dibayarkan atas kewajibannya atau pendapatan bunga bersihnya selama periode waktu tertentu. Ini kontras dengan model jatuh tempo dan durasi berbasis nilai pasar yang dibahas dalam lampiran 8A. Pada bab ini dan pada bab 9. Di bawah pendekatan repricing gap, bank komersial melaporkan laporan panggilan triwulan mereka. Laporan sensitivitas suku bunga yang menunjukkan kesenjangan dan pricing untuk aset dan kewajiban dengan berbagai jatuh tempo. Misalnya, yang pertama satu hari, yang kedua lebih dari 1 hari sampai 3 bulan, yang ketiga lebih dari 3 bulan sampai 6 bulan, yang keempat lebih dari 6 bulan sampai 12 bulan, yang kelima lebih dari 1 tahun sampai 5 tahun, dan yang keenam lebih dari 5 tahun. Sebuah bank melaporkan kesenjangan di setiap emiten jatuh tempo dengan menghitung sensitivitas tingkat masing-masing aset atau RSA dan setiap kewajiban atau RSL di neraca. Tingkat sensitivitas di sini berarti bahwa aset atau liabilitas dinilai kembali pada atau mendekati tingkat suku bunga pasar saat ini dalam jangka waktu tertentu atau jangka waktu jatuh tempo. Next.
Selanjutnya akan dibacakan oleh Maria Angelika dengan NIM 2019-12-1048. Untuk Maria, saya persilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas dari tabel 8 strip 1, yaitu mengenai repricing gap. Dalam satuannya adalah jutaan dolar. Di mana dalam tabel ini terdiri dari 4 bagian. Ada aktiva, kewajiban, lalu ada pula kesenjangan dan kumulatif celah. Yang pertama itu memiliki aktiva sebesar 20 dolar, kewajiban sebesar 30 dolar, dan kesenjangan sebesar minus 10 dolar. Sedangkan kumulatif celahnya yaitu sebesar minus 10 dolar. Lalu untuk bagian kedua, lebih dari 1 hari hingga 3 bulan, memiliki aktiva sebesar 30 dolar dan kewajiban sebesar 40 dolar, dan kesenjangan masih tetap minus 10 dolar dan kumulatif celah menjadi minus 20 dolar. Lalu yang ketiga ada lebih dari 3 bulan hingga 6 bulan. Memiliki aktiva sebesar 70 dolar dan kewajiban sebesar 85 dolar dengan kesenjangan sebesar minus 15 dolar dan kumulatif minus 35 dolar. Lalu yang keempat, pada lebih dari 6 bulan sampai 12 bulan, memiliki aktiva sebesar 90 dolar, memiliki kewajiban sebesar 70 dolar, dan memiliki kesenjangan plus pada 20 dolar dan kumulatif celahnya pada minus 15 dolar. Namun, jika lebih dari 1 tahun hingga 5 tahun, memiliki aktiva sebesar 40 dolar, dan kewajiban sebesar 30 dolar dengan kesenjangan plus 10 dolar dan kumulatif celah sebesar minus 5 dolar. Lalu, jika lebih dari 5 tahun, maka aktiva memiliki sebesar 10 dolar dengan kewajiban 5 dolar dan kesenjangan plus 5 dolar dan kumulatifnya sebesar 0. Lalu dijumlahkan aktiva tersebut dan kewajiban tersebut kita totalkan, masing-masing memiliki nilai sebesar 260 dolar. Hasil dari roll over aset atau liabilitas, misalnya pinjaman, dilunasi pada atau sebelum jatuh tempo, dan dana ini digunakan untuk menerbitkan pinjaman baru pada kurs pasar saat ini, atau dapat terjadi karena aset atau liabilitas adalah variabel dengan instrumen suku bunga, seperti contohnya adalah hipotek, suku bunga, variabel yang suku bunganya diatur ulang oleh setiap kuartal berdasarkan pergerakan suku bunga utama tersebut. Pada tabel ini menyajikan laporan sensitivitas tingkat bunga sederhana yang menunjukkan kesenjangan penetapan harga kembali, aset dan kewajiban dari LK yang dikategorikan ke dalam masing-masing dari 6 kelompok jatuh tempo yang telah ditentukan sebelumnya. Next. Karena keuntungan dari model penetapan harga tersebut terletak pada nilai informasinya dan kesederhanaannya dalam menuju ke flexpur atau pendapatan bunga bersih, atau yang dikenal juga dengan exposure keuntungan terhadap perubahan suku bunga dalam kelompok jatuh tempo yang berbeda. Seperti contohnya, anggaplah FI ini memiliki selisih negatif sebesar 10 dolar, 10 juta dolar antara aset dan kewajiban yang dinilai ulang dalam 1 hari atau ember 1 hari. Di mana aset dan kewajiban yang dinilai ulang setiap hari kemungkinan besar merupakan pinjaman antar bank di pasar dana federal atau perjanjian pembelian kembali. Dengan demikianlah celah negatif RSA kurang dari lebih kecil pada dibandingkan dengan RSL yang memaparkan FI ke
risiko pembiayaan kembali. Bahwa kenaikan suku bunga jangka pendek ini akan menurunkan alfa pendapatan bunga bersih karena FI ini memiliki lebih banyak kewajiban yang peka terhadap suku bunga daripada aset dalam keranjang ini. Risiko refinancing adalah jenis risiko suku bunga di mana biaya refinancing ini bisa lebih dari pengembalian yang diperoleh dalam investasi aset. Sehingga dengan kata lain, dengan asumsi perubahan suku bunga yang sama pada RSA dan RSL ini, beban bunga akan meningkatkan lebih dari pendapatan bunga. Sebaliknya, jika FI ini memiliki selisih positif 20 juta dolar antara aset dan kewajibannya yang dinilai ulang dalam 6 bulan hingga 12 bulan, FI memiliki kesenjangan positif RSA lebih besar dari RSL untuk periode ini dan terkena risiko reinvestasi sehingga dengan memegang aset jangka pendek relatif terhadap kewajiban. FI menghadapi ketidakpastian tentang tingkat bunga di mana ia dapat menginvestasikan kembali dana yang dipinjam selama periode yang lebih lama. Dengan demikianlah penurunan suku bunga selama periode ini akan menurunkan pendapatan bunga bersih FI, yaitu pendapatan bunga akan berkurang lebih dari beban bunga. Next. Pendekatan ini sangat sederhana dan intuitif. Ingat bagaimanapun dari bab 7 dan tingkatan umum, kami tentang risiko suku bunga bahwa kerugian nilai modal atau pasar juga terjadi ketika suku bunga tersebut naik. Efek kerugian modal yang diukur dengan model maturitas dan durasi yang dikembangkan dalam lampiran tidak diperhitungkan dalam model penetapan harga kembali. Alasannya adalah bahwa dalam dunia akuntansi, nilai buku dari model repricing ini, nilai aset serta kewajiban dilaporkan pada nilai mereka bersejarah, nilai atau biaya. Sehingga pada perubahannya, suku bunga hanya mempengaruhi pendapatan bunga atau beban bunga saat ini, yaitu pendapatan bunga bersih pada laporan laba rugi FI bukan nilai pasar, aset, dan kewajiban di neraca. Next.
Selanjutnya, saya akan membahas mengenai sisi aset neraca pada tabel 8-2, bahwa kita melihat aset sensitif tingkat 1 tahun RSA berikut ini. Yang pertama itu adalah pinjaman konsumen jangka pendek sebesar 50 juta dolar. Hal ini dinilai ulang pada akhir tahun dan hanya membuat cut-off 1 tahun. Lalu yang kedua ada T-bills 3 bulan dengan jumlah 30 juta dolar. Hal ini dinilai ulang pada saat jatuh tempo rollover setiap 3 bulan. Lalu yang ketiga itu ada T-notes selama 6 bulan dengan jumlah 35 juta dolar. Hal ini dinilai ulang pada saat jatuh tempo rollover setiap 6 bulan. Seperti contohnya obligasi 30 tahun yang dibeli 10 tahun, yang lalu ketika suku bunganya 13% akan dilaporkan memiliki nilai buku akuntansi yang sama seperti ketika suku bunganya sebesar 7%. Keuntungan dan kerugian tersebut, nilai aset dan kewajiban akan tercermin dalam neraca sebagai perubahan harga. Maka dapat kita lihat bahwa perubahan nilai dolar dan campuran nilai aset dan kewajiban yang sensitif terhadap suku bunga atau perubahan CGAP juga mempengaruhi laba bersih FI. Risiko refinancing ini memiliki jenis risiko suku bunga dalam biaya refinancing bisa lebih dari pengembalian yang diperoleh dalam investasi aset tersebut. Next. Dalam tabel 8-2 ini akan dibahas mengenai saldo FI sederhana lembar dalam satuan jutaan dolar. Pada sisi kiri adalah aktiva dan sisi kanan adalah kewajiban. Pada aktiva memiliki pinjaman konsumen jangka pendek jatuh tempo selama 1 tahun dengan nominal sebesar 50 juta dolar. Lalu ada pinjaman konsumer jangka panjang dengan jatuh tempo itu sebesar 1 tahun sebesar 25 dolar. Dan ada tagihan trisuri dalam hitungan 3 bulan sebesar 30 juta dolar. Dan ada catatan trisuri selama 6 bulan sebesar 35 juta dolar dan obligasi trisuri dengan jangka waktu 3 tahun sebesar 70 dolar dan hipotek 10 tahun dengan suku bunga tetap sebesar 20 dolar. Lalu ada hipotek suku bunga mengambang 30 tahun, di mana tarif ini disesuaikan setiap 9 bulan sebesar 40 dolar. Maka aktiva tersebut dijumlahkan akan menghasilkan sebesar 270 dolar. Sedangkan pada sisi kewajiban memiliki modal ekuitas yang tetap sebesar 20 dolar dengan giro sebesar 40 dolar dan tabungan suku bunganya sebesar 30 dolar. Lalu terdapat CD 3 bulan sebesar 40 dolar dan akseptasi bankir sebesar 3 bulan. Selama 3 bulan memiliki nominal 20 juta dolar dan surat kabar komersial 6 bulan sebesar 60 juta dolar, deposito berjangka untuk 1 tahun yaitu sebesar 20 dolar dan deposito yang berjangka 2 tahun sebesar 40 dolar. Di mana kewajiban ini akan ditotalkan semua menghasilkan 270 dolar, sehingga dapat disimpulkan pada sisi aktiva dan kewajiban memiliki nominal yang sama atau balance. Di mana hipotek suku bunga mengambang 30 tahun ini sebesar 40 juta dolar adalah reprice, yaitu tingkat hipotek ini diatur ulang setiap 9 bulanan. Dengan demikianlah aset jangka panjang ini adalah aset yang sensitif terhadap tingkat dalam konteks model penetapan harga dengan cakrawala penetapan harga 1 tahun. Next.
Dengan menjumlahkan keempat item ini menghasilkan total aset sensitif tingkat atau RSA selama 1 tahun sebesar 155 juta dolar, di mana aset senilai 115 juta yang tersisa tidak sensitif terhadap suku bunga selama rentang waktu harga 1 tahun, yaitu perubahan tingkat suku bunga tidak akan mempengaruhi ukuran pendapatan bunga yang dihasilkan oleh aset-aset ini selama tahun berikutnya. Meskipun 115 juta dolar ini dalam bentuk pinjaman konsumen jangka panjang, obligasi treasury untuk 3 tahun, dan hipotek suku bunga tetap selama 10 tahun, menghasilkan pendapatan bunga. Ukuran pendapatan yang dihasilkan tidak akan berubah selama tahun depan. Dikarenakan suku bunga aset ini tidak diharapkan untuk berubah, yaitu mereka tetap selama tahun depan. Next. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kewajiban peka tingkat. Next. Melihat sisi dari kewajiban neraca pada tabel sebelumnya, yaitu tabel 8 strip 2, kita melihat item kewajiban berikut dengan jelas sesuai dengan tingkat 1 tahun atau uji sensitivitas penerapan harga kembali. Yang pertama itu CD 3 bulan sebesar 40 juta dolar. Hal ini jatuh tempo dalam 3 bulan dan dihargai kembali saat rollover. Yang kedua, penerimaan bankir 3 bulan sebesar 20 juta dolar. Hal ini jatuh tempo dalam 3 bulan dan dihargai kembali saat rollover. Lalu ada pula surat kabar komersial 6 bulan sebesar 60 juta dolar. Hal ini matang dan dihargai kembali setiap 6 bulanan. Lalu yang keempat itu adalah deposito berjangka 1 tahun dengan nominal sebesar 20 juta dolar. Hal ini mendapatkan reprice tepat di akhir cakrawala kesenjangan 1 tahun. Menjumlahkan keempat item ini maka menghasilkan sensitivitas tingkat 1 tahun atau RSL sebesar 140 juta dolar, maka sisanya sebesar 130 juta dolar tidak sensitif terhadap tarif selama 1 periode tahun. Model ekuitas ini sebesar 20 juta dolar, dan deposito gironya ini sebesar 40 juta dolar. Lihat pembahasannya pada tidak membayar bunga, dan oleh karena itu diklasifikasikan sebagai tidak membayar bunga. Tabungan suku bunga sebesar 30 juta dolar ini dan 40 juta dolar dalam deposito berjangka 2 tahun menghasilkan beban bunga selama tahun depan, tetapi tingkat beban bunga yang dihasilkan tidak akan berubah jika tingkat suku bunga secara umum berubah, sehingga kami dapat mengklasifikasikan item ini ke dalam tingkat di dalam kewajiban yang sensitif. Next. Selanjutnya, materi yang akan saya bahas adalah melawan inklusi. Next. Pada materi ini, tingkat bunga eksplisit atas giro adalah 0 menurut peraturan. Selanjutnya, meskipun bunga eksplisit dibayarkan pada rekening transaksi, seperti rekening sekarang,
maka tarif yang akan dibayarkan oleh LK tidak berfluktuasi secara langsung dengan perubahan tingkat suku bunga secara umum. Khususnya ketika tingkat suku bunga secara umum meningkat. Selain itu juga banyak giro deposit ini bertindak sebagai deposit inti bagi LK yang memiliki arti bahwa mereka adalah sumber dana jangka panjang. Next. Selanjutnya materi yang akan saya bahas adalah untuk inklusi. Next. Untuk materi ini meskipun mereka tidak membayar bunga secara eksplisit, giro membayar bunga implisit karena LK tidak mengembangkan biaya yang sepenuhnya menutupi biaya mereka untuk layanan pemeriksaan. Selanjutnya, jika suku bunga naik, maka individu menarik atau lari giro mereka memaksa bank untuk menggantikannya dengan dana yang lebih tinggi, berbunga, dan pekat terhadap suku bunga. Hal ini kemungkinan besar terjadi ketika suku bunga pada instrumen alternatif tinggi. Dalam lingkungan seperti ini, biaya peluang untuk menyimpan dana di rekening yang giro cenderung lebih besar daripada di lingkungan dengan suku bunga rendah. Argumen serupa untuk menentang penyertaan rekening tabungan retail dapat dibuat meskipun batas peraturan Federal Reserve Q pada tingkat maksimum yang dikenakan untuk rekening ini dihapuskan pada bulan Maret di tahun 1986. Bank masih menyesuaikan tingkat ini jarang, namun penabung cenderung menarik dana dari rekening ini saat suku bunga naik, memaksa bank melakukan substitusi dana yang lebih mahal. Next. Sehingga untuk mengekspresikan repricing gap, dengan cara ini berguna karena memberitahu kita yang pertama itu arah exposure risiko suku bunga atau CGAP positif atau negatif. Lalu yang kedua, skala exposure tersebut seperti yang ditunjukkan dengan membagi kesenjangan dengan ukuran aset institusi. Dalam contoh ini, FI memiliki 5,6% lebih banyak RSA daripada RSL pada 1 tahun dan kurang sebagai persentase dari total aset. Versi risiko kesenjangan ini digunakan oleh para regulator. Next. Untuk tabel selanjutnya dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Azhar Safa. Kepada Saudari Azhar Safa, saya persilakan. Selanjutnya, untuk tabel 83, Security Federal Corp, laporan sensitivitas suku bunga tahun 2014. Untuk mengukur risiko suku bunga, tabel 83 ini menunjukkan laporan sensitivitas suku bunga untuk Security Federal Corp yang kantor pusatnya itu ada di Aiken, Carolina Selatan untuk tahun 2014. Dalam laporan ini, Security Federal melaporkan kesenjangan penetapan harga untuk periode mulai dari 3 bulan hingga 10 tahun. Kontak perspektif industri menunjukkan beberapa masalah yang dipertimbangkan oleh Wells Fargo dalam mengevaluasi risiko suku bunganya. Pilihan jangka waktu yang digunakan untuk mengukur risiko suku bunga sangat penting untuk mengelola risiko ini.
Pilihan jangka waktu yang digunakan untuk mengukur risiko suku bunga sangat penting untuk mengelola risiko ini. Periode repricing yang terlalu lama mencakup banyak sekuritas yang dinilai ulang pada waktu yang berbeda dalam periode repricing. Yang artinya itu melebih-lebihkan sensitivitas tingkat neraca dan membuat FI terkena risiko suku bunga. Next. Contohnya itu dengan mempertimbangkan sebuah bank yang mengukur exposure risiko suku bunga selama jangka waktu 1 tahun saja dan memiliki selisih harga $0 selama 1 tahun. Namun, jika bank memiliki RSA $50 juta lebih banyak daripada RSL yang dinilai ulang dalam 6 bulan pertama tahun ini, dan kewajiban $50 juta lebih banyak daripada aset yang dinilai ulang selama 6 bulan terakhir, bank akan terkena perubahan suku bunga yang terjadi dalam tahun. Dalam analisis gap, bank akan menunjukkan gap repricing 0 untuk tahun tersebut, yaitu didapat dari positif $50 juta ditambah negatif $50 juta, jadi hasilnya itu 0. Tetapi aset dan kewajiban bank tidak sesuai, dan oleh karena itu, bank akan terkena risiko bunga. Semakin pendek rentang, semakin kecil masalah. Sebaliknya, periode repricing yang terlalu pendek menghilangkan pertimbangan exposure risiko suku bunga dari aset dan liabilitas yang dinilai kembali pada periode segera setelah akhir periode repricing. Artinya, hal itu mengecilkan sensitivitas tingkat neraca. Next. Selanjutnya yang akan dibahas adalah perubahan tarif yang sama pada RSA dan RSL. Pada bagian sebelumnya, yaitu mempertimbangkan perubahan pendapatan bunga bersih karena suku bunga berubah, dengan asumsi bahwa perubahan suku bunga pada RSA ini persis sama dengan perubahan suku bunga pada RSL. Dengan kata lain, dengan asumsi spread suku bunga antara suku bunga pada RSA dan RSL tidak berubah. Hal ini tidak sering terjadi. Sebaliknya, perubahan tarif pada RSA umumnya berbeda daripada RSL, yaitu selisih antara suku bunga aset dan kewajiban berubah seiring dengan tingkat suku bunga ini. Dapat dilihat pada gambar 84, meskipun tingkat umumnya itu bergerak ke arah yang sama, mereka tidak berkorelasi sempurna. Dalam hal ini, kami mempertimbangkan dampak perubahan tarif pada NII. Kami memiliki spread selain efek CGAP. Jika spread antara tingkat RSA dan RSL meningkat, ketika tingkat bunga naik atau turun, pendapatan bunga meningkat atau menurun lebih kurang daripada beban bunga. Hasilnya adalah peningkatan NII. Sebaliknya, jika spread antara suku bunga pada RSA dan RSL menurun,
saat suku bunga naik, pendapatan bunga meningkat, menurun lebih kecil dari beban bunga, dan NII akan menurun. Secara umum, efek spread sedemikian rupa sehingga terlepas dari arah perubahan suku bunga, ada hubungan positif antara perubahan spread antara suku bunga RSA dan RSL dan perubahan NII. Setiap kali spread meningkat atau menurun, NII meningkat atau menurun. Lalu, CGAP memberikan ukuran sensitivitas suku bunga lembaga keuangan. Pada tabel 84 ini menyoroti hubungan antara CGAP dan perubahan NII ketika perubahan suku bunga untuk RSA sama dengan perubahan suku bunga untuk RSL. Misalnya itu ketika CGAP positif, NII akan naik ketika suku bunga naik. Dapat dilihat pada baris 1 tabel 84. Karena pendapatan bunga ini meningkat lebih besar daripada beban bunga. Next. Jelas dari persamaan ini bahwa semakin besar nilai absolut CGAP, semakin besar perubahan yang diharapkan pada NII, yaitu semakin besar kenaikan atau penurunan pendapatan bunga FI relatif terhadap beban bunga. Secara umum, ketika CGAP positif, perubahan NII ini berhubungan positif dengan perubahan suku bunga. Dengan demikian, FI ingin CGAP-nya positif ketika suku bunga diperkirakan akan naik. Sebaliknya, ketika CGAP negatif, jika suku bunga naik dengan jumlah yang sama untuk RSA dan RSL, yaitu pada baris 3 tabel 84, NII akan turun karena FI memiliki lebih banyak RSL daripada RSA. Jika suku bunga turun, sama untuk RSA dan RSL, yaitu pada baris 4 tabel 84, NII akan meningkat ketika CGAP negatif. Ketika suku bunga turun, beban berkurang lebih dari pendapatan bunga. Secara umum, ketika CGAP negatif, perubahan NII berhubungan negatif dengan perubahan suku bunga. Dengan demikian, FI ingin CGAP-nya negatif ketika suku bunga diperkirakan turun. Kami menyebut hubungan ini sebagai efek CGAP. Next. Perubahan tarif yang tidak setara pada RSA dan RSL. Bagian sebelumnya mempertimbangkan perubahan pendapatan bunga bersih karena suku bunga berubah dengan asumsi bahwa perubahan suku bunga pada RSA persis sama dengan perubahan suku bunga pada RSL. Dengan kata lain, dengan asumsi spread suku bunga antara suku bunga pada RSA dan RSL tetap tidak berubah. Hal ini tidak sering terjadi, sebaliknya, perubahan tarif pada RSA umumnya berbeda daripada RSL, yaitu selisih antara suku bunga aset dan kewajiban berubah seiring dengan tingkat suku bunga ini. Next. Beberapa lembaga keuangan menerima exposure suku bunga yang cukup besar dibandingkan dengan ukuran aset mereka. Misalnya itu, selisih harga 1 tahun terhadap total rasio aset penghasil bunga dari Financial Security Federal Corporation adalah 22,4% pada akhir tahun 2014
dan selisih 1 tahun terhadap rasio total aset penghasil bunga adalah 5,9%, yaitu lebih banyak RSA daripada RSL. Jika suku bunga naik pada tahun 2015, Security Federal Corporation didirikan untuk melihat net pendapatan bunga meningkat karena repricing sejumlah besar RSA, yaitu relatif terhadap RSL, pada tingkat yang lebih tinggi. Dengan demikian, manajemen Security Federal mengatur neracanya dengan ekspektasi kenaikan suku bunga selama 5 tahun. Sebaliknya, Security Federal melaporkan selisih harga 3 tahun terhadap rasio total aset sebesar minus 10,7% dan rasio 5 tahun sebesar minus 4,4%. Dengan demikian, Security Federal dibentuk untuk melihat pendapatan bunga bersih meningkat pada tingkat bunga yang lebih rendah. Artinya, manajemen Security Federal mengatur neracanya dengan ekspektasi penurunan suku bunga selama 5 tahun ke depan. Next. Repricing gap adalah ukuran risiko suku bunga yang secara historis digunakan oleh lembaga keuangan dan masih merupakan ukuran utama risiko suku bunga yang digunakan oleh bank komunitas kecil dan barang bekas. Berbeda dengan model risiko suku bunga berbasis nilai pasar yang dibahas dalam lampiran 8A, bab ini dan bab 9, dapat dengan mudah digunakan untuk meramalkan perubahan profitabilitas untuk perubahan tertentu dalam suku bunga. Repricing gap dapat digunakan untuk memungkinkan lembaga keuangan menyusun aset dan kewajibannya atau keluar dari neraca untuk mengambil keuntungan dari proyeksi perubahan suku bunga. Namun, model kesenjangan penetapan harga memiliki beberapa kelemahan utama yang mengakibatkan regulator menyerukan penggunaan model yang lebih komprehensif. Misalnya, model kesenjangan durasi untuk mengukur risiko suku bunga. Kami selanjutnya membahas beberapa kelemahan utama dari model penetapan harga ulang. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Aris Alwaritz dengan selanjutnya kita masuk ke kelemahan model repricing. Next. Yang pertama ada efek nilai pasar. Seperti yang telah dibahas dalam tinjauan risiko FI di bab 7, perubahan suku bunga memiliki efek nilai pasar selain efek pendapatan pada nilai aset dan kewajiban. Artinya, nilai sekarang dari arus kas atas aset dan kewajiban berubah. Di samping suku bunga langsung yang diterima atau dibayarkan, karena suku bunga berubah. Faktanya, nilai sekarang dan jika relevan, harga pasar dari hampir semua aset dan kewajiban pada neraca FI berubah seiring dengan perubahan suku bunga. Model penetapan harga mengabaikan efek nilai pasar secara implisit mengasumsikan pendekatan akuntansi nilai buku. Dengan demikian, repricing gap hanya merupakan ukuran parsial dari exposure risiko suku bunga sebenarnya dari FI. Saat kami membahas ukuran risiko suku bunga berbasis nilai pasar dalam lampiran 8A dan bab 9, kami menyoroti dampak mengabaikan efek nilai pasar terhadap kemampuan untuk secara akurat mengukur keseluruhan risiko suku bunga FI. Next. Kemudian ada agresi berlebihan. Masalah mendefinisikan
Masalah mendefinisikan bucket pada rentang jatuh tempo mengabaikan informasi mengenai distribusi aset dan kewajiban dalam bucket tersebut. Misalnya, nilai dolar RSA dan RSL dalam rentang waktu jatuh tempo manapun mungkin sama. Namun, rata-rata liabilitas dapat dinilai ulang menjelang akhir rentang bucket. Sementara aset dapat dinilai ulang di awal. Dalam hal ini, perubahan suku bunga akan berdampak pada arus kas aset dan liabilitas yang tidak akan diukur secara akurat dengan pendekatan celah penetapan harga. Next. FI dalam laporan sensitivitas suku bunganya akan menunjukkan kesenjangan penetapan harga 0 untuk bucket 3 bulan hingga 6 bulan, yaitu 50 ditambah minus 50, sama dengan 0. Tetapi seperti yang Anda dapat lihat dengan mudah, aset dan kewajiban FI tidak cocok dalam bucket. Jelas semakin pendek rentang di mana celah bucket dihitung, semakin kecil masalah ini. Jika seorang manajer FI menghitung kesenjangan 1 hari ke masa depan, ini akan memberikan gambaran yang lebih akurat terhadap eksposur pendapatan bunga bersih terhadap perubahan suku bunga. Dilaporkan, banyak LK besar memiliki sistem internal yang menunjukkan kesenjangan penetapan harga pada hari tertentu di masa mendatang. Waktu 252 hari dan waktu 1329 hari dan lain-lain. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun regulator memeriksa pelaporan kesenjangan penetapan harga hanya pada rentang waktu jatuh tempo yang relatif luas, manajer FI dapat menetapkan sistem informasi internal untuk melaporkan pola harian kesenjangan tersebut di masa depan. Next. Kemudian masuk ke masalah limpasan. Dalam model repricing sederhana yang dibahas sebelumnya, kami mengasumsikan bahwa semua pinjaman konsumen jatuh tempo dalam 1 tahun atau bahwa semua hipotek konvensional jatuh tempo dalam 30 tahun. Pada kenyataannya, FI terus-menerus memulai dan menghentikan pinjaman konsumen dan hipotek karena menciptakan dan menarik simpanan. Misalnya hari ini, beberapa hipotek jatuh tempo asli 30 tahun. Mungkin hanya memiliki 1 tahun tersisa sebelum mereka dewasa, yaitu mereka berada di tahun ke-29 mereka. Selain itu, pinjaman ini mungkin terdaftar sebagai hipotek 30 tahun dan termasuk sebagai tidak sensitif terhadap suku bunga. Namun terkadang mereka akan dibayar lebih awal karena pemegang hipotek membiayai kembali hipotek mereka dan atau menjual rumah mereka. Dengan demikian, hasil yang dihasilkan akan diinvestasikan kembali pada harga pasar saat ini dalam tahun tersebut. Selain itu, bahkan jika aset atau liabilitas tidak sensitif terhadap suku bunga, hampir semua aset dan kewajiban, misalnya jangka panjang, membayar sejumlah pokok atau bunga kembali ke FI pada tahun tertentu. Akibatnya, FI menerima arus kas limpasan dari portofolio yang tidak sensitif terhadap suku bunga yang dapat diinvestasikan kembali pada suku bunga pasar saat ini. Next. Kemudian arus kas dari aktivitas di luar neraca. RSA dan RSL yang digunakan dalam model repricing umumnya hanya mencakup aset dan kewajiban yang tercantum di neraca. Perubahan suku bunga akan mempengaruhi arus kas pada banyak instrumen off balance sheet juga. Misalnya, FI mungkin telah melakukan lindung nilai atas risiko suku bunga dengan kontrak berjangka suku bunga. Saat suku bunga berubah, kontrak berjangka ini sebagai bagian dari proses penandaan ke pasar, menghasilkan arus kas harian, baik positif atau negatif, untuk FI yang dapat mengimbangi eksposur
kesenjangan neraca. Arus kas penyeimbang dari kontrak berjangka ini diabaikan oleh model penetapan harga sederhana dan harus dan dapat dimasukkan ke dalam model. Next. Kemudian kita masuk ke pembahasan terakhir dari summary-nya. Bab ini memperkenalkan metode pengukuran eksposur risiko suku bunga LK atau model pricing. Model penetapan harga melihat perbedaan atau kesenjangan antara aset yang pekat terhadap suku bunga FI dan kewajiban yang pekat terhadap suku bunga untuk mengukur risiko suku bunga. Bab tersebut menunjukkan bahwa model repricing memiliki kesulitan dalam mengukur risiko suku bunga LK secara akurat. Secara khusus, model penetapan harga mengabaikan efek nilai pasar dari perubahan suku bunga. Pengukuran eksposur FI yang lebih lengkap dan akurat adalah durasi dan kesenjangan durasi yang dijelaskan pada bab berikutnya. Next. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan penyebutan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.